به نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال تعالى إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. Selanjutnya pembahasan tafsir kita bersama kitab Fathul Qadir karangan Al-Imam Syaukani, yaitu tafsiru suratil Kautsar, tafsir surah Al-Kautsar. Apa makna Kautsar? Al-Kautsar ini maknanya ada beberapa macam bujurannya. Salah satu penjelasannya yang dipaparkan oleh Imam Syaukani dari segi bahasanya. Kautsar ini dari wazan fa'al minal kasrah, wusifa bihi lil mubalaghah fil kasrah. Kautsar ini dari kata-kata kasrah. Apa itu kasrah? Kasrah itu artinya banyak. Kasirun banyak, kasrah itu banyak. Nah, kasrah lalu jadi kautsar. Kautsar itu pakai sigat mubalaghah. Apa sigat mubalaghah? Sigat mubalaghah itu artinya luar biasa. Banyak, kasrah itu banyak. Bilanya kautsar berarti banyak benar. Nah, itu ilmu mubalaghah secara bahasa. Nah, maksudnya adalah banyak kebaikan. Inna a'tayna ya Muhammad al khairal katsir. Sesungguhnya kami memberikan engkau wahai Muhammad kebaikan yang banyak. Al baligh ilal kasrah ilal ghayah. Pokoknya banyak benar. Itu secara bahasa. Tetapi aksarul mufassirin, banyak ahli tafsir yang memaknai kautsar itu adalah sebagaimana diriwayatkan nahar fil jannah, sungai yang ada di dalam surga, itu kautsar. Nah, surah Al-Kautsar ini adalah surah Makkiyah. Nah, kayak yang di surah sebelumnya itu kan surah Al-Kafirun, ada juga surah An-Nasr. Itu surah-surah Makkiyah, artinya diturunkan di Mekah atau diturunkan sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Itu artinya surah Makkiyah. Walaupun turunnya pas Nabi ada di Mekah, tapi Nabi belum hijrah, itu dingarani surah Makkiyah. Annaha nazalat suratul Kautsar di Makkah. Nah, diturunkan di kota Mekah. Jadi Allah Subhanahu wa taala di surah ini, inna a'tainaka, sesungguhnya kami memberikan engkau, ini khitab Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad. Allah itu memandiri Nabi Muhammad, a'tainaka, kami memberi engkau. Nah, kepada Nabi Muhammad. Apa? Al-Kautsar. Nikmat yang banyak atau kebaikan yang banyak, atau tadi sungai di surga. Nah, sungai di surga inilah tidak seperti sungai di dunia. Kenapa? Karena ini memiliki keistimewaan. Apakah istimewaannya? Nah, ada yang pernah bertakut. Ini dari Amr bin Shu'aib an abihi an jaddi. Anna rajulan qala ya Rasulullah mal kautsar. Wahai Rasulullah, apa kautsar itu? Ini salah satu riwayat menyebutkan. Kautsar ini adalah, ujar Nabi lah, nahrun min anharil jannah a'tanihi Allah. Sungai yang ada di surga. Allah beri kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan sungai ini ya jelas kada sama kayak sungai di dunia, yang mana
bilanya minum kada haus lagi, gelas gasan anunya luas gitu. Nah ada juga memaknai nih telaga Kausar, beda lawan sungai. Yang jelas kalau Kausar ini maknanya tadi kemungkinan dua, kebaikan yang banyak atau sungai di surga tadi. Nah, inna a'tainakal kausar, itu kenikmatan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa perintahnya? Perintah Allah Subhanahu wa taala, perintahnya fasholli li rabbika wanhar. Itu ada dua perintah. Yang pertama, fasholli li rabbik, salatlah kepada Tuhanmu. Sembahyang, disuruh sembahyang. Fa huruf fasholli, nah hurufnya itu litartibi ma ba'daha ala ma qablaha. Wal muradu al amr lahu sallallahu alaihi wasallam bidawam ala iqamatis salawatil mafruḍah. Huruf fa di ayat kedua ini fasholli li rabbika. Fasholli li rabbika, fa-nya ini litartib, maksudnya imba Allah memberikan Al-Kautsar. Nah, lalu perintahnya Nabi disuruh sembahyang. Sembahyang apa? Salat 5 waktu. Dan salat ini sebagaimana kita ketahui hanya ada dua kemungkinan. Satu, salat wajib, as-salawatul mafruḍah, as-salawatul khams, 5 kali salat. Lalu yang kedua adalah salat sunnah. Nah, membanyaki pahala itu di salat sunnah. Salat sunnah. Tapi standar seorang muslim, maksudnya dalam sehari itu menggawi kewajiban apa aja gerang supaya tunai hari itu seorang mukallaf itu kan balik berakal. Orang itu sudah mukallaf, dalam sehari itu menunaikan kewajiban apa aja. Nah, maka kewajiban paling mendasar bagi seorang muslim adalah as-salawatul khams, salat 5 waktu itu dalam sehari. Bilanya dalam sehari itu seharian semalaman bang sujudnya sudah sembahyang 5 waktu, itu tertunaikan sudah kewajiban kepada Allah. Puasa bang jar, puasa kan setahun sekali. Zakat bang setahun sekali. Sedekah sunnah, itu aja per hari sebujurannya yang digawe. Bila sudah menunaikan itu, sudah sembahyang 5 waktu, udah selesai, kada ada yang lain, itu yang paling minimal. Kalau kita hitung pakai menit, sembahyang 5 waktu nih, di rata-rata misalnya sekali sembahyang 10 menit, 50 menit, dia kan sampai sejam, sudah menggawe kewajiban deh itu aja. Bila mana ada orang lah, jam sembahyangnya tunai dari 5 waktu, nah itu sudah mengerjakan kewajiban. Walaupun sisanya kita hitung ada 24 jam sehari semalaman non guring, 50 menit kita genapakan sejam jadi 60 menit. 60 menit dipakai gasan sembahyang wajib, berarti ada sisa 23 jam. Di antara 23 jam itu 10 jamnya guring misalnya, banyak guringnya. 10 jamnya guring, 23 orang 10, 13 jam misalnya, 13 jam. Di 13 jam itu 3 jam istirahat, 10 jam begawe. 10 jam begawe, ini misalnya aja lah 10 jam begawe. 10 jam begawe ini lumayan dah, sembahyang sejam totalnya memang sana. Nah, walaupun ini begawinya ini banyak, begawi ini anggap kadingat akhirat. Ini begawi aja, fokus begawi aja, ada mikir apa-apa. Begawi 10 jam, sembahyang yang waktu totalnya sejam misalnya. Nah, maka dalam sehari semalam itu, hari itu inya sudah menunaikan kewajiban. Jadi padahal kadang menggawe kewajiban, sudah menunaikan kewajiban, itu paling minimal. Itu paling minimal dah. Tunai dahnya. Sebagai seorang mukallaf, sebagai seorang muslim sudah mengerjakan kewajiban. Nah, selesai. Aman dah hari itu.
Nah, itu standar paling minimal dah. Mungkinlah ada tegawe, mungkin benar. Kenapa jadi bisa ada tegawe nang itu? Nah, karena memang sholat ini bukan kewajiban yang sebenarnya berat, tapi perlu pembiasaan. Makanya Nabi itu memasani muru auladakum bisolat. Jar Nabi lah, suruh anak kalian, ini perintah, tapi perintahnya gasan wali atau orang tua si anak. Umur berapa? 7 tahun. Berarti umur 7 tahun, bilangnya ada anak umur 7 tahun, anak cucu keponakan umur 7 tahun, walinya orang tuanya atau walinya wajib menyuruh anaknya ini ada sembahyang berdosa lah, kada berdosa karena belum balik. Tapi bila kuitannya kada menyuruh berdosa, karenanya ada kewajiban menyuruh. Sembahyang ada sembahyang, penting disuruh dulu umur 7 tahun. Nah, itu kewajiban. Paling ada suruh sembahyang, dah. Sembahyangnya kayak apa? Halang kebujur kan. Itu lain belum kisahnya. Sembahyang 10 detik. Yang imam tarawih 7 menit 20 rakaat gini kalah. Laju benarnya, wudunya 5 detik, sembahyang 10 detik 15 detik ngomongnya. Nah, yang penting itu menyuruh itu dulu. Nah, walaupun melajari itu tentu harus benar kan. Itu jelas kan. Nah, itu minimal benar. Makanya ada orang bertanya Nabi jan ulun misalnya sembahyang kewajiban yang disuruh ulun gawe, yang dilarang kada ulun gawe, apa yang dihalalkan ulun halalkan, yang diharamkan ulun haramkan kayak apa? Jadi masuk surga. Dah itu aja. Ada banyak-banyak. Bilanya yang 24 jam ingat Allah Ta'ala terus. Nah, itu makamnya wali bener dah. Sahabat Nabi ini pernah curhat. Sahabat ini kan bertamuan lawan Nabi. Cium tangan bolak-balik lawan Nabi kawa. Sahabat. Ulun Nabi aja yang berkisah Abu Bakar dulu. Abu Bakar nah, ini ada problem. Apa aja Abu Bakar? Bila pas pengajian lawan Nabi nih, surga neraka rasa parah benar. Rasa tersentuh benar itu. Boleh ke rumah, tatamu anak bini atau lawan keluarga, kada ingat lagi asik bermainan, asik dunia bang. Kayak apa ya, kayak itu ya, kayak rasa apa nih, kayak kada jujur tuh ya. Beli ke rumah diingat lagi dah. Abu Bakar, sama, mungkin tahu jawabannya. Nah, kita koninya Nabi, datangi Nabi, langsung bertakon. Nabi kami kayak ini kayak apa nih kisahnya? Ujar Nabi apa? Sa'ah, ada waktunya. Ada waktunya. Ada waktunya. Nah, itu manusia normal kayak itu. Berarti kalau kita berikan yang tadi, ada orang sibuk begawe atau bila jam sembahyangnya itu sudah menunaikan kewajiban. Makanya para ulama tuh memberikan batasan puasa itu ada 3 golongan. Ada puasa saumul awam, saumul khawas, lawan khawasul khawas. Puasa awam itu puasa nang kada makan kada minum, dah. Cuma nya tetap menggosip, tetap menggibah, tetap melihat yang diharamkan, tetap melihat TikTok macam-macam. Cuma nya kada makan, kada minum. Ini saumul awam. Kewajiban puasa sudah tertunaikan. Pahalanya bang, wallahu alam. Itu. Nah, yang kedua, ini yang memungkinkan digawi sejujurnya dan harapannya kita berada di level itu kan. Saumul khawas ini adalah puasa menahan lapar dan haus dan menahan anggota tubuh, menjaga mata, menjaga telinga, tangan, batis, untung. Ini yang level kedua. Kalau yang level ketiga, puasa khawasul khawas, kan puasa itu dari subuh sampai maghrib, sepanjang itu ingat Allah Ta'ala terus. Nah, agak sulit bang. Tadinya agak sulit lagi nih kali benar. Yang dua itu memungkinkan. Ada level-level kayak itu. Rancak orang ada tahu. Rajinnya biar dia sembahyang. Karena sembahyang 5 waktu itu standar. Ibarat derajat Celcius tuh sembahyang 5 waktu tuh 0 derajat. Nah,
Tapi bilanya kada sembahyang, nah itu minus dah. Minus. Lalu membanyaki pahala bang dari sisi sembahyang ya Pak. Nah itu ngarannya ibadah sunnah. Ibadah sunnah. Itu yang membedakan. Sembahyang sunnah tuh kayak apa? Ada sholat sunnah rawatib. Rawatib ini ada dua. Ada dua. Satu yang muakkad, yang kedua ghairu muakkad. Nah, kenapa kita harus perlu tahu yang ini? Bilanya rajin benar, gawe yang full, pina tokoler, muakkadnya aja, pina oler, nang wajibnya aja, kayak itu. Bilanya yang muakkad dulu, muakkad ini kan 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum, ada memadahkan 2 rakaat, ada 4 rakaat, ambil 2 rakaat lah, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, lalu 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya. Itu level pertama muakkad. Nah, selain yang itu silahkan tambah berarti. Bilanya kita pulakan lawan ghairu muakkadnya, ini banyak hadisnya. Jadi 10 lah. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 6. 4 rakaat sesudah zuhur, 10 udah. Ini lawan ghairu muakkadnya. Lalu 4 rakaat sebelum asar, 14. Lalu 4 rakaat 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat sesudah maghrib, lalu 2 rakaat sebelum isya, 2 rakaat sesudah isya, 22. Ada 22. Ini ada lagi tambahan sebutin. Itu 22. Itu paling, itu salah satu lawan ghairu muakkadnya. Nah, yang ghairu muakkad salat sunnah sebelum maghrib, nah itu ghairu muakkad. Itu ghairu muakkad. Berarti ya harus digawe lah, lain harus digawe atau digawe. Cuma kan tuh tahu pilihannya. Jadi ada ranking-rankingnya. Jangan terpaling itu kayak apa? Yang ghairu bagus Jepang sebujurannya lah, bagus saja. Cuma karena ini kada tahu urutannya, ya tak kurang bener ya, bagus Jepang. Yang sunnahnya cangkal digawe, sembahyang hari raya, sembahyang Jumat tinggal. Nah, sembahyang tahajud banyak, sembahyang subuh jam 8, pian duha kunut kau ini aja. Salah, nah ada, itu ada urutannya. Nah makanya Nabi ketika sembahyang sunnah itu apa yang namanya terbatas. Hanya ada beberapa sahabat yang pernah tahajud lawan Nabi. Jadi di antara semua sembahyang wajib, Nabi ini hanya sembahyang gerhana, sembahyang berjamaah lah. Di antara semua sembahyang berjamaah, yang sembahyangnya lawas itu sembahyang gerhana. Selain sembahyang gerhana itu standarnya biasa aja. Nah, itu. Selain sembahyang gerhana, yang sembahyangnya lawas itu Nabi di rumah. Sembahyang gerhana itu soalnya lah menurut standar Nabi. Sejujurnya ada 3 standar bang sembahyang gerhana tuh. Satu yang sembahyang sunat biasa, sembahyang sunah 2 rakaat biasa, kayak biasa. Lalu yang kedua sembahyang sunat tapi serakaat 2 kali rukuk, tapi ayatnya handap. Level kedua. Jadi misalnya ulam yaqullahu kufuwan ahad, rukuk. Sami Allah liman hamidah, rabbana lakal hamdu, bismillahirrahmanirrahim. Serakaat ada 2 kali rukuk, tapi ayatnya handap. Nah ini yang paling banyak digawe wadah kita. Yang ketiga, ini insyaallah kan ada menggawe bang di wadah kita lah. Namun di lain bisa ada bang menggawe. Di Saudi ulun dikisahkan digawe bang nih. Apa mulai awal gerhana sampai tuntung gerhana itu menghitung jam bisa 1,5 jam bang. Itu berarti lah rukuknya tuh nah bisa 10 menit. Rukuk 10 menit. Itu tangan bisa perpacul bang. Nah, sujud tangan nak tahan lagi 10 menit. Karena
waktu sembahyang gerhana itu Nabi sepanjang itu kan tuh. Sembahyang gerhana tuh Bang. Sepanjangan gerhana. Itu sunnah. Nah, Nabi sepanjang apa namanya nih diwajibkan sholat fardu, ya kita semua sama. Yang membuat sholat fardu ini tidak dikerjakan hanya karena orang itu tidak berakal, itu aja, hilang akal. Selama masih hidup wajib dikerjakan. Selama masih hidup paling ada dispensasi bagi yang karena sakit, karena macam-macam. Itu perintah pertama. Lalu perintah kedua, wanhar, sembelihlah. Nah ini ibadah kurban. Ini ibadah kurban. Jadi perintah sholat dan ibadah kurban. Sudah. Ayat pertama memberikan reward kepada Rasulullah, penghargaan. Yang kedua, ayat kedua tentang perintah sholat dan menyembelih. Nah yang ketiga ini adalah tangkisan kepada orang-orang yang mengolok-olok Nabi Muhammad SAW. Inna syani'aka huwal abtar. Inna syani'aka huwal abtar. Inna mubghidaka huwa al-munqati' 'anil khairi 'alal umum. Nah, ayat ini turun menurut riwayat itu adalah ketika anak Nabi Muhammad meninggal yang laki-laki. Jadi di masyarakat Arab waktu itu kondisi sosialnya bila anak laki yang kadeda itu dianggap terputus, zuriatnya terputus. Nah kayak itu bila laki yang kadeda. Nah Nabi Muhammad kan bisi anak lakian ada 3 kayak itu. Nah cuma yang jelas ada 2 meninggal di Mekah, Qasim dan Abdullah itu meninggal di Mekah. Nah, meninggalnya anak Nabi berdua ini dan yang hidup sisanya bebinian, ini kayak dianggap putus dari zuriat. Padahal apa? Nah, padahal ayat ini menjawabnya tadi, inna syani'aka huwal abtar. Yang memadahkan tadi ini ada beberapa riwayat lah yang menyebutkan Nabi ini. Ada yang memadahkan Al-As bin Wa'il, ada Uqbah bin Abi Mu'ayyid, ada yang memadahkan Abu Jahal itu. Cuma kalau Abu Jahal ini agak jauh Bang, karena ini kalau di sini sebutkan anak Nabi itu Ibrahim meninggal juga kan. Kalau Ibrahim itu kan lahir sesudah Nabi menikah dengan Maryam Al-Qibtiyah, sedangkan Maryam Al-Qibtiyah itu sampai ke Madinah 6 Hijriah. Kada tetamu kan. Cuma yang jelas yang memadahkan Nabi terputus ini inya yang sebujurnya yang terputus dari apa? Terputus dari kebaikan dunia dan akhirat. Kebaikan dunia dan akhirat. Jadi memang pembesar Quraisy itu mencari-cari momen, mencari-cari celah untuk menjelekkan Nabi. Ada momen menjelekkan Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammad sebenarnya tidak bisa dijelekkan karena tidak ada keburukan pada Nabi Muhammad. Jadi apa yang mereka sebutkan itu sebenarnya diulah-ulah aja. Termasuk Nabi Muhammad dipadahkan tukang sihir. Karena kan yang orang-orang Nabi bacakan Al-Quran, Nabi ini membacakan Al-Quran. Nah, mereka tersihir karena terpesona dengan bacaan Al-Quran. Padahal Nabi tukang sihir kah? Lain. Dan mereka pun tahu Nabi Muhammad bukan tukang sihir. Tapi kenapa jadi pedang tukang sihir? Apa nang ada disuruh? Sempat ini kan jangan. Padahal lain tahu ya. Nah, inna syani'aka huwal abtar ini menyebati Nabi Muhammad SAW. Nah dan faktanya memang anak Nabi lakian meninggal Nabi masih hidup. Abdullah, Qasim itu kan anak pertama, makanya Nabi kunyahnya Abul Qasim. Ibrahim itu meninggal waktu Nabi di Madinah, dan meninggalnya Ibrahim ini berbarengan dengan gerhana. Nah, lalu ada selentingan pemandiran orang-orang waktu itu, gerhana ini terjadi karena Ibrahim meninggal. Lalu jawab Nabi, kadanya Nabi,
Gerhananya tidak terjadi karena limauti ahadin, bukan karena meninggalnya seseorang itu. Memang takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebujurnya lah waktu Ibrahim itu meninggal gerhana itu. Nah, momen gerhana itu sebenarnya momen apa ya, menegangkan, makanya disuruh banyak berdoa. Momen gerhana itu nah sebujurnya momen menegangkan, mengingatkan lawan akhirat, banyak-banyak berdoa. Kayak itu. Amun kita wah ini gerhana nih kayak rami. Kayak rami, wah asik nih fenomena alam. Ya mun perasaan tuh masing-masing Bang. Tapi mun nabi dari nabi yang gawe, nabi padahakan itu lebih momen kepada kayak banyak-banyak berdoa kayak itu nah supaya selamat. Karena kan kayaknya hari kiamat itu benda-benda langit itu bertabrakan, tidak sesuai alurnya lagi, kada sesuai garis edarnya lagi. Bisa bulan teranjah matahari, Jupiter teranjah Uranus, Saturnus teranjah Mars, kada tahu, teranjah macam-macam pas hari kiamatnya. Gunung terhambur kayak itu. Seberatan pas hari kiamat. Nah, dan kalau kita ingat juga ciri-ciri kiamat itu berhubungan dengan alam. Salah satunya adalah terbitnya matahari dari barat. Itu tanda-tanda alam. Termasuk banyaknya gempa. Itu ciri kiamat, tapi ciri kiamat yang sugro Bang. Ini hanya ada berita gempanya di Rusia. Cuma efeknya bisa sampai ke Indonesia itu. Berarti lempengannya itu jauh benar. Lempengannya itu jauh benar. Lempengannya. Karena bilanya gempa itu bencana yang ya wallahu alam kita harus tahu. Terserah Allah Ta'ala ya gempa. Inna syani'aka huwal abtar. Nah, lalu anak Nabi yang bebinian itu kan ada Zainab, ada Ummu Kalsum, ada Ruqayyah, ada Fatimah. Di antara 4 ini semuanya bertiga itu meninggal Nabi masih hidup. Zainab Nabi masih hidup meninggal, Ruqayyah, Ummu Kalsum Nabi masih meninggal, kecuali Fatimah itu yang terluli. Fatimah itu kan meninggalnya 6 bulan sesudah Nabi meninggal. Jadi ada riwayat membedakan kayak ini nah. Nabi ini berbeda lawan Fatimah. Nah, ini pernah meninggal dah. Sedih hai Fatimah kayak. Nah, tapi Fatimah dipadahi. Cuma ikam kira 6 bulan, Fatimah meninggal. Karena tapi sedih lagi. Kuparakan aja kan. Dan Sayyidina Ali radhiyallahu an, beliau waktu menikah dengan Fatimah tidak menikah dengan perempuan lain. Jadi misalnya ada pertanyaan. Jadi kayak ini nah, masyarakat Arab waktu itu inya dasar biasa aja kan itu memiliki istri lebih daripada 1. Makanya 4 itu pembatasan. Karena ada sahabat nya masuk Islam, nya orang belum Islam, lalu be Islam takoni Nabi, bini kan berapa? 10 itu standar kayak biasa aja. Jadi Nabi, kayak itu pilih 4 gitu. 6-nya ditalak kan? Karena batasnya 4. Oh iya Nabi ya. Sisa 4 lagi. Nah, Sayyidina Ali waktu menikah dengan Fatimah itu tidak menikah dengan perempuan lain. Waktu Fatimah meninggal, nah hanya Sayyidina Ali kawin pulang dan berbina lain. Makanya bilanya kita baca di dalam sirah tarikh itu ada ngarannya Muhammad bin Hanafiyah. Muhammad bin Hanafiyah itu anak Sayyidina Ali sejurannya. Kenapa maka bin Hanafiyah jar kada dinisbahkan kepada Sayyidina Ali itu untuk membedakan anak Sayyidina Ali dari Sayyidatuna Fatimah lawan anak Sayyidina Ali dengan yang lain, dibedakan itu. Padahal anak sama-sama keturunan Sayyidina Ali juga, tapi karena lain mamanya lalu lain. Karena kan
lawan sudah cucu Nabi gin lain Hasan Husin aja sebujurannya. Ada lagi yang lain, anak Sayyidina Ali dari Sayyidatuna Fatimah tuh nah, ada yang lain. Ada yang lain jua itu. Tapi mungkin ada meninggal halus, ada tapi terkenal atau. Memang yang dua Hasan Husin yang lebih terkenal atau. Apalagi Hasan dan Husin ini ketika dewasa memiliki kisah-kisah tersendiri. Sayyidina Hasan itu diprediksi Nabi sudah menjadi pendamai apa antara kaum muslimin yang di bawah Sayyidina Ali lawan yang ikut Muawiyah bin Abi Sufyan. Sayyidina Hasan mendamaikan, yang pada akhirnya Sayyidina Hasan menyerahkan kepemimpinan lawan Muawiyah bin Abi Sufyan tahun 41 Hijriah, dan itu dianggap sebagai amul jamaah tahun bersatu. Kalau Sayyidina Husin meninggal karena terbunuh itu, ada kisahnya. Nah, itu ini banyak lagi yang lain. Termasuklah Sayyidina Ali itu bisi anak. Ada salah ngarannya Zainab. Nah, Zainab ini menikah dengan Sayyidina Umar. Zainab ini menikah lawan Sayyidina Umar. Dan Sayyidina Umar senang dengan itu karena merasa ada hubungan keluarga dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jalur yang itu. Nah, itu anak-anak Nabi itu, anak-anak Nabi. Nah, mungkin ada hikmah tersendiri bang, kenapa Nabi Muhammad tidak memiliki anak laki-laki gitu. Ada hikmah tersendiri. Dan kalau kita hubungkan dengan nabi-nabi yang lain, kalau masalah keturunan ini ada beberapa yang diabadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kisah Nabi dan anaknya. Yang rancak kita dengar kisah Nabi Ibrahim lawan Nabi Ismail. Itu hubungannya tuh jadi role model benar abah lawan anak. Ada kayak Nabi Yusuf lawan Nabi Yakub. Nabi Yusuf lawan Nabi Yakub. Hubungannya erat tapi akhirnya terpisah lalu bersatu lagi. Ada juga yang hubungannya kayak Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Nah, Nabi Daudnya jadi raja luar biasa dengan keistimewaan luar biasa, ditambah lagi Nabi Sulaiman jadi raja berbagai macam makhluk dari manusia, binatang sampai jin. Cuma anak Nabi Sulaiman siapa? Tidak tahunya. Ada bang riwayatnya. Cuma kan tahu. Ada riwayat madakan anak Nabi Sulaiman itu memang jadi raja, cuma kan tapi lawas juga. Ini artinya apa? Ini artinya anak nabi-nabi itu ya memiliki hal yang berbeda walaupun hubungannya abang. Tidak semua kada langsung Nabi Daud anak Nabi Sulaiman, kada langsung anak Nabi Sulaiman kayak Sidin juga, kada mesti. Nggak tahu gitu. Ada riwayat madakan yang banyak tuh kada lawas lagi, habis dah. Nah, tapi ada juga yang menyedihkan kayak Nabi Nuh dan anaknya. Anak Nabi Nuh alaihissalam salah satunya itu waktu dibawa Nabi Nuh naik ke kapal kedahakun. Sa'awi ilal jabal ya'simuni minal ma. Kada bae ulun kena naik gunung ilal jabal ya'simuni minal ma, yang menjagaku daripada air. Wahala bainahumal mauju faqan al mughraqin. Ada gelombang tenggelam. Dan jawaban Allah Ta'ala lah waktu Nabi Nuh menangis sedih, aduh anak ulun lemas, innahu laisa min ahlik, jar Allah Ta'ala, itu bukan anakmu kan. Walaupun secara biologis ada hubungan anak, nah, tapi itulah anakmu, jar Allah Ta'ala. Ada hubungan itu. Sama kayak Nabi Adam lawan anak Sidin, ngarannya kan ada disebutkan bang, cuma di rancang kita mendengar Qabil dan Habil, yang mana pada akhirnya Qabil jadi membunuh Habil, dan itu pembunuhan pertama di muka bumi. Pembunuhan pertama di muka bumi. Itu anak-anak nabi-nabi macam-macam. Ada juga nabi dengan ayahnya. Nabi Ibrahim itu lawas nyarba anakan. Nabi Yahya Nabi Zakaria lawas banakan hanya Nabi Yahya. Sampai tua benar Nabi Zakaria. Itu rahasia Allah Ta'ala juga kan. Ada sama berataan. Nah,
Itu inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Jadi ayat terakhir di surah Kautsar ini inna syani'aka huwal abtar ini adalah bahasanya serangan balik untuk orang-orang Quraisy yang sudah mengolok-olok menjelekkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-Fatihah.